Kamu pasti pernah melihat temanmu saat pingsan. Tapi, tahukah kamu heat stroke membunuh beribu-ribu orang tiap tahunnya? Lalu, apa hubungannya AC bisa menyebabkan heat stroke? Kamu harus tahu heat stroke. Sini aku kasih tahu cerita Mas Budi supaya kamu jadi lebih waspada. Seorang jemaah haji asal Indonesia bernama Budi berusia 35 tahun berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah dengan Garuda Indonesia Boeing 777. Dengan perasaan khawatir sambil mengepal-kepalkan tangannya, bagaimana tidak, perjalanan sekitar 10 jam dari gelap gulita sampai tiba di Madinah disambut matahari pagi. Tiba dengan selamat, rasa khawatirnya pun pergi. Akhirnya menginjakkan kaki di tanah suci. Dari segala persiapan yang lama, hari-hari yang dinantikan Mas Budi pun tiba. Di hari pertama terasa begitu hangat. Dia sungguh menjalankan ibadah. Dengan tangan terangkat, dia mengucapkan Alhamdulillah. Setelah berjalan di hari pertama tidak terasa lelah. Dia kurang tidur semalam karena rasa bahagianya yang menumpuk untuk melaksanakan ibadah haji. Namun, di hari berikutnya dia mencium aroma cuaca yang begitu ekstrim. Dia merasakan perbedaan sekitar dan Indonesia jarang ditemukan pohon dan dilihat kulitnya yang terus berkeringat. Seluruh jemaah haji pun kehabisan energi. Ia melihat sepertinya sepasang suami istri berteduh dan sang istri membantu mengipasi suaminya yang begitu kepanasan. Mas Budi bertanya dalam hati, apakah ini membantu? Selain itu, ada seorang jemaah haji membuka pecinya yang kemudian disemprotkan air di kepalanya oleh seorang petugas yang menyirami air ke atas kepala jemaah haji. Wajah orang-orang menunjukkan hal yang serius, membuat mereka mulai berbisik satu sama lain. Budi mencoba mencari tahu apa yang dibicarakan. Kendala bahasa membuat dia berusaha. Dad, apa? Meninggal? Banyak terdengar jemaah haji bilang banyak orang meninggal karena cuaca ekstrim ini. Pertanda apakah ini? Mas Budi mulai merasa gugup, detak jantungnya mulai kencang. Dilihat bayangan dirinya dari jendela, dia semakin syok. Wajahnya seputih kain yang dia kenakan. Dia mengatakan pada diri sendiri, aku gak boleh nyerah, harus lanjut berjalan. Keringat terus mengalir dari tangan dan tubuhnya. Otot-ototnya mulai kram dan nyeri. Ada rasa ingin muntah dan bergegas untuk minum air. Saat bersamaan, dia minum air sebanyak 1 liter dalam satu waktu. Setelah 5 menit istirahat, dia rasa itu sama saja. Gak berguna. Mas Budi tetap saja kehausan, merasakan suhu tubuhnya mulai tinggi dan sadar lihat tangannya kenapa tidak berkeringat. Dia bertanya-tanya, ini di mana? Mulai kebingungan dan asal bicara. Tidak ingat lagi kejadian apa yang dialaminya, sontak saja teman jemaah haji dari Indonesia pun kebingungan dan menelepon pihak rumah sakit. Setelah melakukan penanganan, dia dinyatakan mengalami heat stroke akibat gelombang panas. Cerita di atas adalah kejadian yang diimajinasikan, tapi dari berita. Kalian bisa cek dan banyak terjadi, besar kemungkinan akibat heat stroke. Dalam tubuh manusia memiliki sistem untuk mengendalikan suhu tubuh. Hewan seperti ular tidak memilikinya, sehingga mereka hanya berlindung pada bayangan atau area gelap saat cuaca panas. Anjing menggunakan lidahnya untuk mengatur suhu. Tetapi kita, manusia, dapat menggunakan keringat dan mengendalikan suhu tubuh kita. Tetapi terkadang sistem ini tidak bekerja dengan baik dan kita kehilangan kendali atas suhu tubuh kita sendiri. Tubuh kita bisa menjadi es batu atau bola panas. Itulah yang disebut heat stroke atau sengatan panas. Dari cerita Mas Budi, kita menemukan beberapa langkah atau jenis bahaya panas, mengerti cara-caranya dan kemudian ambil tindakan untuk mencegah kita dari yang lebih serius, yaitu sengatan panas. Pertama, pingsan akibat panas. Karena tingginya suhu atau aktivitas yang membuat banyak panas dalam tubuh, pembuluh mengembang untuk membantu panas berpindah ke kulit kemudian berkeringat. Untuk kasus Mas Budi itu karena kurang tidur, gugup, tidak minum cukup air, dan keringat berlebih adalah alasannya. Ini yang sering kita ketemui. Waktu upacara sekolah pasti pernah melihat teman pingsan kan? Gejalanya seperti pusing,
sakit kepala, wajah, dan bibir pucat. Yang kedua ini kelelahan akibat panas. Mas Budi berkeringat begitu banyak, tubuhnya kehilangan keseimbangan. Dia kehilangan banyak air dan elektrolit. Dia merasa haus dan ingin minum. Namun dia minum terlalu banyak yang memperburuk ketidakseimbangannya. Jangan salah mengabaikan cairan ion natrium bisa menyebabkan kehilangan panas ini loh. Dan apa aja gejalanya? Suhu tubuh sedikit lebih tinggi, sakit kepala, mual hingga muntah, dan juga bisa kejang otot. Buang air kecil pada saat ini mungkin berkurang secara signifikan. Situasinya semakin berbahaya. Nah, perlu untuk Mas, Mbak, teman-teman simak sampai habis. Kategori ketiga ini penyebabnya Mas Budi dapat penanganan dokter. Sistem tubuhnya mulai tidak terkontrol. Gejala yang dialaminya suhu badan lebih dari 40 derajat Celcius, tidak berkeringat, kulit kering dan panas, selain itu merasakan pusing-pusing, mual, dan muntah. Dia akan kehilangan kesadaran. Kalau kamu perhatikan, Budi mengalami gejala ini. Jangan ragu untuk telepon 119. Dia memerlukan tenaga ahli medis, dokter untuk memeriksanya. Saat menunggu ambulan datang, kamu segera lakukan sesuatu. Apa yang harus perlu diperhatikan? Gimana cara menanganinya? Stop! Jangan panik dulu. Sini aku bagikan info penting, catat, dan ingat. Kalau kamu atau teman orang sekitarmu terkena heat stroke, segera pindahkan ke tempat yang teduh atau dengan ruangan yang ber-AC. Kemudian bisa juga badan diposisikan telentang, tinggikan kakinya dengan alas tas atau barang apapun yang lebih tinggi. Panas bisa dilawan dengan dingin. Mungkin kamu bertanya, bisa nggak siram korban dengan air dingin? Bisa, jika sangat diperlukan. Atau kamu juga bisa memercikkan dia dengan air ke tubuhnya. Bisa juga dengan menempelkan es batu ke 3 bagian ini, bagian leher, ketiak, dan bagian paha. Kalau tindakan masih kurang, segera hubungi ambulan untuk dapat ditangani dokter. Jangan berhenti proses pendinginan seperti proses di atas. Cuaca yang sangat panas merupakan penyebab umum cedera akibat panas. Namun banyak juga kasus heat stroke pada kompetisi lari malam dan musim dingin. Hal ini disebabkan karena banyaknya olahraga yang menyebabkan tubuh menjadi panas, kurangnya pengisian air, ketidakseimbangan elektrolit, atau karena penyakit penggunaan narkoba atau karena penyakit lainnya. Hal ini dimungkinkan menyebabkan hilangnya mekanisme pengaturan panas tubuh. Berikut adalah situasi yang dapat menyebabkan kerusakan akibat panas. Untuk kamu dan Mas Budi harus ketahui. Cuaca panas, kelembapan udara terlalu tinggi, kurangnya hidrasi, obesitas berlebihan, berat badan lebih dari 85 kg, kurang tidur, kelemahan fisik, pilek, diare, pneumonia, hipertiroidisme, disfusi, kelenjar keringat, terlibat dalam pekerjaan lingkungan termal setelah istirahat. Ketika mengalami cedera panas atau mengalami gejala-gejala di atas, jangan minum kopi atau alkohol dan minuman manis. Akan membuat hilangnya cairan dalam tubuh dan peningkatan konsentrasi darah. Minum obat berikut. Kamu bisa tanyakan ke dokter untuk informasi lebih jelas. Sekarang, kita sudah mempunyai pemahaman tentang kerusakan akibat panas. Mari kita bahas tentang kerusakan akibat panas di ruangan ber-AC. Jika cuaca sangat panas atau setelah banyak berolahraga, mekanisme penyesuaian suhu tubuh Mas Budi aktif dan bekerja keras untuk menghilangkan panas melalui keringat dan cara lainnya. Setelah itu, Mas Budi masuk ke dalam ruangan ber-AC yang perbedaan suhunya cukup besar sehingga menyebabkan pori-pori dan pembuluh darahnya menyempit sehingga ia harus mengeluarkan panas dari tubuhnya. Mulut Anda akan terasa kering jika Anda tidak beristirahat atau minum air putih dalam porsi sedikit. Ketidakseimbangan elektrolit akan merusak mekanisme tubuh dan menyebabkan heat stroke. Pingsan, kelelahan, serangan panas, 3 fase ini bisa dialami siapa saja. Jangan sampai kamu terkena salah satunya. Kamu jaga stamina tubuh dengan makan makanan bergizi, minum vitamin, dan banyak minum air. Selain itu, tidurlah dengan waktu yang cukup. Semoga Mas Budi bisa melakukan ibadah haji lagi dan tanpa halangan. Beri kita, saya Febri, jumpa lagi di video selanjutnya.